Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita memasuki semester genap. Kembali kita akan belajar pelajaran BTQ, meneruskan materi kita pada semester ganjil. Kemudian pada kesempatan kali ini Allah belum mengizinkan kita semua masih harus bersabar karena COVID-19 atau virus corona ini masih belum sirna dari muka bumi ini. Walaupun dalam keadaan apapun kita harus tetap semangat belajar. Untuk kali ini aku akan menjelaskan dan menerangkan tentang tata cara penulisan ta ta'nis atau ta maftuhah dengan tata cara penulisan ta marbutoh. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menulis kalimat yang terkandung ta maftuhah dan ta marbutoh, baik dengan melihat teks maupun tidak. Kemudian yang kedua, menunjukkan contoh perbedaan penulisan antara ta maftuhah dan ta marbutoh. Yang ketiga, menjelaskan isi kandungan surat Luqman ayat 14. Dan yang keempat, menulis surat Luqman ayat 14 dengan melihat teks ataupun tanpa melihat teks dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, pembahasan pertama adalah tata cara atau kaidah penulisan ta ta'nis. Ta ta'nis atau ta maftuhah dibaca ta ketika bersambung atau wasol dan ketika berhenti atau wakof dengan kalimat setelahnya, yaitu ta asli yang terletak di akhir kata dan merupakan bagian asli dari kata. Sama saja apakah terdapat pada fiil atau isim seperti mautun atau huruf seperti lata. Kemudian yang kedua, ta domir muttasil pada fiil madi, yaitu pada domir mutakallim atau yang berbicara seperti jitu, mukhotob atau yang diajak bicara seperti kalimat jitu dan mukhotobah jiti. Kemudian ta ta'nis yang menunjukkan muannas pada akhir fiil madi, misalnya katabat, qolat. Yang terakhir, ta jamak muannas salim, misalnya solihat dan lain-lain. Kemudian bentuk penulisan daripada ta ta'nis adalah yang pertama, posisi lepas atau tunggal, muslimatin, hasanatin, jadi taknya tunggal. Kemudian posisi awal, contohnya takoa, taktubu, artinya ta ta'nis itu berada di awal kalimat. Kemudian yang ketiga, posisi ada di tengah kalimat seperti maktabatun. Ta ta'nisnya setelah kaf ada di tengah kalimat. Dan yang terakhir yaitu posisi ta ta'nis bentuknya di akhir kalimat seperti dorobat, kanat. Jadi bentuk-bentuk daripada ta ta'nis baik di awal, di tengah maupun di akhir, atau bentuk tunggal seperti yang Pak Guru tampilkan di atas. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menulis ta maftuhah atau ta ta'nis. Ta maftuhah atau ta tawilah atau ta ta'nis ialah ta yang dibaca ta walaupun di awal, di tengah ataupun di akhir kalimat. Adapun tempat ta maftuhah adalah sebagai berikut. Ta domir muttasil pada fi'il madi, contohnya katabat,
qoro'at. Kemudian yang kedua, tak taknis pada fi'il madhi. Contohnya darosat, najahat. 3, tak asli pada fi'il. Contohnya somat, matat, sakat. Yang keempat, tak mu'annas salim. Contohnya zolamatin, najihatin. Jadi penulisannya seperti Pak Guru contohkan di atas. Yang dinamakan fi'il itu adalah kata kerja. Pembahasan selanjutnya adalah yang kedua, yaitu penulisan tak marbutoh. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan penjelasan penulisan tak marbutoh seperti yang Pak Guru akan jelaskan berikut ini. Tak marbutoh ialah tak yang ditulis di akhir isim dan dibaca ha apabila diwakofkan. Contoh syajaratun kalau diwakofkan atau diberhentikan jadi syajaroh. Tempat tak marbutoh adalah sebagai berikut. 1. Pada akhir isim mufrad mu'annas selain sulasi. Contohnya syajaratun mu'allamatun. Isim itu adalah kata benda. Kemudian pada akhir isim sifat mufrad mu'annas. Contohnya kabiratun, wasi'atun, jamilatun, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pada akhir isim alam muzakkar, contohnya muawiyatun, tolihatun, hamrotun. Dan yang terakhir, pada akhir jamak taksir, contohnya qodotun, ikhwatun. Semua tak marbutoh yang Pak Guru contohkan di atas, apabila dibaca atau diwakofkan atau diberhentikan, maka tak itu akan berubah bunyi menjadi ha. Contohnya qodotun, maka apabila diwakofkan menjadi qodoh. Ikhwatun, apabila diwakofkan atau diberhentikan akan menjadi ikhwah. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan Pak Guru tentang tata cara penulisan tak taknis atau tak maftuhah dan tata cara penulisan tak marbutoh. Sekarang tugas anak-anakku sekalian adalah mencari contoh penulisan tak taknis dan tak marbutoh dalam sebuah kata atau kalimat. Jumlahnya cukup 3 untuk contoh tak taknis dan 3 contoh untuk tak marbutoh. Silakan ditulis di buku tulis, jawabannya dipoto dikirim ke WA-nya Pak Heri. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar, bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan virus corona ini sehingga kita semua bisa belajar tatap muka sebagaimana biasa. Salam kangen dari Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.